Semangat sehat SK Friends semuanya. Senang sekali saya bisa kembali menyapa Anda melalui live SKF Indonesia. SK Friends bisa menyaksikan live ini melalui Instagram kami yaitu @skfindonesia atau bergabung dengan komunitas online kami melalui grup Facebook Hidup Sehat Tanpa Diabetes. Untuk SK Friends yang baru pertama kali menyaksikan video ini, perkenalkan saya adalah nutrisionis SKF Indonesia. Dan untuk SK Friends yang selalu setia menyaksikan live ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa bagikan video ini kepada seluruh kerabat SK Friends yang membutuhkannya. Oke, seperti biasanya di setiap hari Jumat saya akan berbagi sebuah info kesehatan mengenai diabetes. Nah, Jumat ini info kesehatan yang ingin saya bagikan temanya mengenai bagaimana cara memilih makanan berdasarkan indeks glikemik dan juga beban glikemik. Oke. Pertama, tentang pengertiannya terlebih dahulu ya dari indeks glikemik. Jadi, indeks glikemik ini adalah kemampuan suatu makanan untuk menaikkan level gula darah. Nah, indeks glikemik memiliki rentang angka antara 0 sampai dengan 100. Semakin kecil angka indeks glikemik, maka semakin kecil pula makanan tersebut untuk menaikkan gula darah. Nah, dari 3 kelompok zat gizi utama yang kita konsumsi seperti lemak, protein, dan karbohidrat, karbohidratlah yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan dari level gula darah kita. Jadi bisa dikatakan untuk indeks glikemik ini lebih familiar atau lebih sering digunakan terhadap makanan golongan yang karbohidrat ya, seperti nasi ataupun kentang ataupun tomat gitu. Tomat ini memang termasuk ke dalam kelompok buah, tetapi dia juga memiliki indeks glikemik karena di dalamnya mengandung karbohidrat. Oke, nah untuk indeks glikemik sendiri pengelompokannya dia terbagi menjadi 3. Yang pertama, indeks glikemik rendah. Suatu makanan dikatakan memiliki indeks glikemik rendah ketika dia berada di angka 0 sampai dengan 55. Kemudian untuk makanan yang memiliki indeks glikemik 56 sampai dengan 70, dia dikatakan memiliki indeks glikemik yang sedang. Kemudian untuk makanan yang memiliki level indeks glikemik tinggi, dia ini berada di angka 71 sampai dengan 100. Nah, contoh makanannya apa saja? Untuk makanan yang memiliki indeks glikemik rendah, contohnya antara lain seperti brokoli, kemudian juga ada kale, kemudian ada tomat. Gitu. Jadi ketika konsumsi makanan tersebut tidak akan menaikkan gula darah sampai yang melambung tinggi kayak gitu. Jadi naiknya sedikit-sedikit. Nah, kemudian untuk makanan yang memiliki indeks glikemik sedang antara lain seperti kentang, gitu. Itu memiliki yang sedang. Dan untuk yang indeks glikemiknya tinggi dia adalah ketan. Kemudian ada gula, ada juga madu. Maka dari itu SK Friends pilihlah makanan yang memiliki indeks glikemik rendah ataupun sedang ya, kayak gitu. Nah, selain indeks glikemik ada juga istilah yang namanya beban glikemik. Bedanya apa? Kalau misalkan untuk indeks glikemik ini kan seberapa besar sih makanan tersebut bisa menaikkan level gula darah. Sedangkan kalau untuk beban glikemik dia ini lebih kepada waktunya gitu. Jadi seberapa cepat gula kita akan naik. Nah, untuk beban glikemik dia itu mirip dengan indeks glikemik ya. Dia juga memiliki pengkategorian. Nah, makanan yang memiliki beban glikemik rendah ketika dia berada di angka kurang dari 10. Sedangkan untuk makanan yang memiliki beban glikemik sedang dia berada di angka 11 sampai dengan 19. Dan untuk makanan yang memiliki beban glikemik tinggi dia berada di angka lebih dari 20. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah makanan tersebut memiliki beban glikemik
rendah, sedang, ataupun yang tinggi. Caranya kita bisa menggunakan perhitungan. Dia ini kita lihat nih contohnya seperti pada kentang gitu. Kentang dia ini satu porsinya mengandung karbohidrat sebesar 15 kayak gitu. Nah, kemudian dia juga memiliki indeks glikemik maksud saya sebesar 70. Untuk mengetahui berapa banyak beban glikemiknya, itu kita lihat cara menghitungnya dari yang indeks glikemik tadi atau di angka 70 itu dibagi dengan total karbohidrat pada kentang tadi gini. Ini kentang ini satu porsi itu maksudnya sekitar 110 gram ya atau satu butir kentang kayak gitu. Dan dari 70 dibagi 15 tadi akan diperoleh angka sekitar 10,5. Jadi bisa dikatakan kentang ini memiliki beban glikemik yang sedang kayak gitu. Jadi untuk SK Friends, konsumsi kentang dia tidak akan menaikkan gula darah, level gula darah SK Friends semuanya melambung tinggi. Dan kalau kita lihat dari beban glikemik, kecepatan menaikkannya pun dia tidak cepat, melainkan sedang kayak gitu. Jadi juga makanya kalau kita konsumsi kentang itu bisa memberikan rasa kenyang yang lebih lama gitu, karena dia diserapnya juga lama di dalam tubuh kita. Begitu. Jadi bisa dikatakan juga SK Friends cara memilih makanannya selain dilihat dari indeks glikemik dan juga beban glikemik, bisa juga mencampurkannya nih dari makanan yang memiliki indeks glikemik yang rendah dan juga sedang, karena ini nanti akan mempengaruhi juga di hasil beban glikemik yang tadinya kalau misalkan tidak dicampur dia itu termasuk kategorinya sedang, ketika dicampur bisa juga menjadi berkategorinya rendah begitu. Kemudian meskipun makanan tersebut memiliki indeks glikemik yang rendah, bukan berarti SK Friends juga bisa konsumsi seenaknya gitu, jumlahnya jadi banyak. Tetap perhatikan dari porsinya juga, karena nanti ketika makanan yang memiliki indeks glikemik rendah kita makan dalam jumlah yang banyak, dia bisa memiliki beban glikemik yang tinggi sehingga bisa menaikkan level gula darah SK Friends semuanya. Oke. Baik SK Friends, sampai di sini terlebih dahulu untuk informasi kesehatannya. Semoga bisa bermanfaat untuk SK Friends semuanya. Semangat hidup sehat tanpa diabetes. Sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya.